Halo sobat pecinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa, tempat ngumpul para penikmat badminton sambil ngobrol-ngobrol soal informasi dari badminton. Oke teman-teman, seperti biasa, kali ini kita akan masih membahas soal berita tentang badminton, tentu saja dari PBSI teman-teman. Nah, berita kali ini teman-teman ya, saya ambil dari Detik Sport ya. Jadi nanti kalau seandainya penyampaian saya kurang jelas, kurang lengkap, teman-teman silakan kunjungi laman dari Detik Sport untuk membaca kembali. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Yang pertama, kita akan bahas soal berita dengan judul Fajar Alfian hingga Apriani Rahayu masuk penilaian PBSI. Penilaian seperti apa? Mari kita ulas bersama ya. Pertama soal Apriani Rahayu dulu teman-teman ya. PBSI memastikan semua atlet baik level elit maupun di bawahnya masuk dalam daftar penilaian ya. Baik itu Fajar Alfian maupun Apriani Rahayu yang punya historis prestasi bagus tetap masuk dalam penilaian PBSI. Apakah ini hubungannya dengan beberapa hari yang lalu saya membuat ada berita bahwa akan diturunkan misalnya ya kalau tidak mencapai target ya. Mungkin saja ada hubungannya dengan Apriani Febi yang ditarik kemudian untuk bermain di Super 300 ya. I don't know, kita lanjut. Apriani merupakan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Grecia Poli teman-teman. Nah, dari seluruh pemain pelatnas yang aktif saat ini, praktis memang hanya Apriani seorang diri punya historis, punya pengalaman pernah mencicipi ajang sekelas Olimpiade ya, ketika itu berpasangan dengan Grecia Poli di tahun 2020 ya. Jika sebelumnya Hendra Ahsan belum pensiun, maka Hendra Ahsan juga merasakan itu. Tapi saat ini praktis hanya ada Apriani seorang diri ya. Berikut, Apri juga telah mencetak banyak prestasi, yakni 3 gelar level Super 500, kemudian 750, serta 2 kali runner up ya, dan masuk 4 besar ranking dunia. Nah, 4 besar ini saya lupa persisnya, tapi dugaan saya ini ketika berpasangan dengan Grace ya teman-teman ya. Apakah dengan Siti juga pernah ke 4 besar? Teman-teman silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Jadi dengan segudang prestasi ini, maka Apriani dikategorikan sebagai pemain elit pelatnas saat ini yang tidak luput dari penilaian PBSI. Apakah ini ada sekali lagi mungkin pengamatan saya pribadi ya. Ini ada kaitannya dengan Apriani Febi yang ditarik dari Jepang dan juga China Open untuk dimainkan di Super 300. Ya nggak tahu, kita tunggu saja. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita seruput dulu ya biar nggak belibet cahayanya ya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Slide berikut kita akan lihat soal Fajar Rian ya, pasangan ganda putra terbaik kita untuk saat ini ya. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto back to back menjadi juara All England Super 1000 tahun 2023 dan 2024. Dengan rekor seperti ini, maka Fajar Rian dikategorikan sebagai pemain elit untuk ganda kita, ganda putra ya. Nah, ini juara All England di tahun 2023 dan 2024 itu kalau saya tidak keliru sekali lagi mengalahkan pasangan Indonesia ya, Bagas Fikri dan juga Hendra Ahsan kalau saya tidak keliru. Nah, kita lihat berikutnya lagi. Selain itu mereka juga sudah mengantongi 9 gelar dari 7 kali runner up di BWF World Tour periode 2018 sampai 2024 ya. Serta pernah meraih peringkat 1 ganda putra ganda putra di tahun 2022, tepatnya di bulan Desember. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun hampir 3 tahun ya, mereka pernah mencapai level teratas ganda putra dunia ya. Nah, sekali lagi Fajar Rian dengan prestasi seperti ini juga dikategorikan pemain elit ya. Jadi tidak lepas dari penilaian PBSI. Apakah nanti ketika dalam akhir tahun ini gagal mencapai target akan diturunkan levelnya? Kita nggak tahu, tunggu saja nanti updatean dari PBSI ya. Oke, slide berikutnya ada hubungannya dengan Bapak Waketum kita ya, Taufik Hidayat, dan juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Nah, buat semua masih masuk dalam pantauan penilaian, jadi yang di atas juga nggak
seenak-enaknya karena yang di bawah juga menunggu. Nah, kasihan kalau nggak lebih baik kan yang memang masih masih ingin berprestasi. Itu yang kita angkat saja, kata Waketum 1 PBSI Taufik Hidayat. Jadi pernyataan ini saya coba mencermati versi orang biasa ya. Kalau versi kalian silahkan ketik di kolom komentar. Versi orang biasa menanggapi bahwa ini pernyataan yang sangat bagus dari Bapak Waketum kita. Cuman yang menjadi tantangannya, pertanyaannya, apakah nanti pernyataan ini bisa direalisasikan ke depannya ya? Jangan nanti pemain jangankan 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun gagal berprestasi, tapi kok masih aja ada di pelatnas ya. Sampai akhirnya usia yang membatasi gitu ya. Secara prestasi bisa dibilang ya belum berprestasi, tapi kok kayaknya masih mantap di pelatnas PBSI ya. Jadi pernyataan ini menurut pendapat atau tanggapan orang biasa ini sangat bagus ya, untuk membuat para pemain itu lebih termotivasi lagi untuk bersaing secara sehat dan juga punya daya juang untuk berprestasi ya. Kalau gagal, ia akan digantikan oleh pemain yang di bawahnya yang bisa dibilang lebih muda ya, lebih punya daya juang dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Waketum, kami sebagai penggemar badminton berharap pernyataan ini bisa terrealisasi. Kalau teman-teman seperti apa, komen di kolom komentar ya. Oke, itu berita pertama, kita seruput lagi. Kita lanjut, berita kedua. PBSI kasih kesempatan Rinov tampil di Macau Open. Nah teman-teman, judul berita ini seperti apa dan isinya seperti apa ya? Mari kita simak, kita ulas bersama ya. Sekali lagi saya hanya mengambil highlightnya saja. Jadi kalau kalian penasaran selengkapnya kunjungi Detik Sport ya. Nah kita lihat poin pertama. Nasib Rinov Rivaldi hingga kini masih dispekulasikan setelah pernyataannya yang sudah mentok. Ia pun diberi kesempatan tampil di Macau Open 2025 untuk memberikan pembuktian. Jadi beberapa waktu lalu Rinov Rivaldi mengatakan bahwa sudah mentok diri, sudah mentok itu mungkin ya apa maksudnya ya? Ya prestasinya sudah segitu aja mungkin ya itu saya berusaha memahami kalimat ini ya. Lanjut. Rinov sempat berada di situasi yang kurang nyaman karena prestasinya yang stagnan. Jadi diam saja gitu. Artinya tidak meningkat begitu ya. Ia bahkan berujar sudah mentok dan sempat meminta untuk waktu istirahat demi dapat berdiskusi dengan keluarga ya. Dan dia minta waktu untuk diskusi dengan keluarga ya, memutuskan mungkin mau lanjut atau tidak di pelatnas, kurang lebih seperti itu ya. Nah, poin ketiga. Belakangan pelatih ternyata mendaftarkan namanya bersama Pita Hanintias Mentari di Macau Open teman-teman, yang akan berlangsung akhir bulan ini ya, tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus. Nah, kemudian menjadi tanda tanya ya, apakah setelah Macau Open ini merupakan pembuktian terakhir maksudnya ya. Jadi kalau dia mencapai target yang diberikan PBSI, dipertahankan, atau seandainya tidak mencapai, mungkin diputus kontrak seperti itu ya. Kita nggak tahu, kita tunggu saja setelah berlangsungnya Macau Open ini. Nanti pasti akan ada update dan apakah lanjut ataukah berhenti begitu ya. Kita nggak tahu. Apakah mungkin targetnya sampai dengan akhir tahun? Ya nggak tahu. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, kita lihat lagi, masih ada hubungannya dengan Bapak kita yang terhormat, yang kemarin dirapatin itu salah satu tugas saya menyampaikan ke Binpres. Ada pelatihnya juga. Ya, dibicarakan baik-baik dengan si personalannya ini gimana. Ini pernyataan ada hubungannya dengan berita tentang Rinov ya. Jadi Taufik Hidayat nggak mungkin dong menyampaikan langsung ke Rinov karena beliau adalah seorang waketum. Sementara yang bersentuhan langsung adalah pelatih dan juga Binpresnya, yaitu Eng Hian ya. Jadi untuk berdiskusi, untuk membicarakan secara kepersonalnya si Rinov ya, seperti apa kelanjutannya. Dan ternyata hasilnya diberikan kesempatan untuk bermain di Macau Open teman-teman. So teman-teman, itu tadi adalah dua berita dari Detik Sport yang sudah kita bahas bersama. Sekali lagi ini saya hanya mengutip highlight-highlightnya saja. Kalau kalian penasaran silakan buka di Detik Sport untuk membaca. Dan seperti biasa, slide terakhir saya akan mengajak teman-teman untuk beropini atau untuk
berkomentar lah seperti itu ya. Apa tanggapan sobat badminton lover, sobat orang biasa soal dua berita yang sudah kita bahas kali ini? Silakan pendapat kalian utarakan di kolom komentar. Bisa berupa kritikan, saran, atau opini. Silakan kalian ketikkan sebagus mungkin di kolom komentar biar nanti saya baca semua itu ya teman-teman. Dan kita sudah di penghujung. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya mohon maaf dalam penyampaian saya kalau kurang berkenan, karena teman-teman sedang berada di channel Orang Biasa. Bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye-bye.